Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Riyadi dengan NIM 230616116 dari Departemen PJKR Angkatan 23. Di sini langsung saja dengan inti pembahasan yang akan saya bahas, yaitu dari tujuan yang pertama itu nama latihan. Ini dari latihan CRE. Saya mengambil dengan tujuan jogging. Nama latihannya yaitu jogging 30 menit. Tujuan jogging 30 menit ini yang pertama meningkatkan kapasitas paru dan jantung, yang kedua meningkatkan efisiensi penggunaan oksigen, yang ketiga meningkatkan ketahanan otot, yang keempat membakar lemak dan menjaga berat badan, yang kelima meningkatkan fungsi metabolisme, yang keenam menurunkan resiko penyakit kardiovaskular, yang ketujuh meningkatkan daya tahan mental dan mengurangi stres, yang kedelapan memperbaiki kualitas tidur. Petunjuk pelaksanaannya dalam jogging 30 menit ini, persiapan yang pertama itu persiapan sebelum jogging. Ada gunakan pakaian dan sepatu yang tepat. Yang kedua, pemanasan 5-10 menit. Kemudian pilih rute yang aman. Terus pembagian waktu jogging 0-5 menit jogging ringan untuk transisi pemanasan, 5-25 jogging dengan kecepatan stabil tingkat sedang hingga tinggi, 25-30 jogging perlahan untuk pendinginan. Yang ketiga itu pendinginan setelah jogging, yaitu jalan santai 2-3 menit, kemudian static stretching. Kemudian ada norma dari lari 30 menit ini, yaitu jika pemula jogging ringan dengan kecepatan stabil 4-6 km per jam. Jika menengah, kombinasi jogging dari lari sedang 6-8 km per jam. Jika lanjutan, jogging dengan kecepatan lebih tinggi atau interval training. Kemudian ada validasinya. Yang pertama itu ada box skill, skala passive exertion. Gunakan skala 1-10 untuk menilai seberapa berat jogging terasa. Jika setelah beberapa minggu jogging terasa lebih mudah pada intensitas yang sama, berarti daya tahan meningkat. Kemudian perubahan pola napas. Jika sebelumnya sering terengah-engah tetapi setelah latihan bisa bernapas lebih stabil, berarti kapasitas paru-paru membaik. Kemudian evaluasi rasa lelah pasca latihan. Jika pemulihan setelah jogging menjadi lebih cepat, ini menunjukkan peningkatan kebugaran. Kemudian ada reliabilitas dari jogging 30 menit ini. Yang pertama, jika Anda melakukan tes jarak tempuh dalam 30 menit sebanyak 3 kali dalam kondisi yang sama dan hasilnya selalu sekitar 4,8 km sampai 5 km, maka tes tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. Yang kedua, jika pengukuran detak jantung setelah jogging selalu menunjukkan pola pemulihan yang sama, berarti pengukuran tersebut reliable. Yang ketiga, jika seorang pelari merasa tingkat kelelahan yang sama setelah jogging dengan kecepatan yang sama setiap kali, ini menunjukkan reliabilitas dalam skala persepsi kelelahan. Kemudian ada dari MS, itu saya latihan dengan saya mengambil nama latihannya yaitu push up. Tujuan dari push up itu sendiri yaitu yang pertama meningkatkan kekuatan otot utama, yang kedua meningkatkan kekuatan inti atau core strength, yang ketiga mengembangkan kekuatan fungsional, yang keempat meningkatkan daya tahan otot muskular endurance, yang kelima meningkatkan stabilitas dan mobilitas sendi, yang keenam meningkatkan performa atlet. Yang petunjuk pelaksanaannya yaitu yang pertama posisi awal.
Letakkan tangan di lantai dengan posisi lebih lebar sedikit dari bahu. Jaga tubuh lurus dari kepala hingga tumit, seperti papan. Kaki rapat atau sedikit terbuka, tergantung kenyamanan. Aktifkan otot inti core musculus untuk menjaga kestabilan. Yang kedua itu gerakan turun, lowering pace. Turunkan tubuh dengan menekuk siku ke belakang sekitar 4-5 derajat dari tubuh. Jaga punggung tetap lurus, jangan melengkung atau turun terlalu rendah. Turun hingga dada hampir menyentuh lantai, sekitar 5 cm dari tanah. Yang ketiga itu gerakan naiknya. Dorong tubuh kembali ke posisi awal dengan meluruskan siku. Pastikan otot dada dan tricep bekerja, bukan hanya mengandalkan momentum. Buang nafas saat mendorong ke atas. Repetisi dan set. Untuk kekuatan otot MS, lakukan 3-5 set, 6-12 repetisi. Jika ingin meningkatkan kekuatan maksimal, gunakan variasi yang lebih sulit seperti diamond push up atau weight push up. Kesalahan yang harus dihindari yaitu menaikkan pinggul terlalu tinggi, badan tidak lurus, membiarkan pinggang turun, bisa menyebabkan sakit punggung. Gerakan terlalu cepat tanpa kontrol otot, tidak turun cukup rendah sehingga tidak melatih otot secara maksimal. Kemudian ada norma push up, yaitu norma yang pertama itu norma push up untuk pria, repetisi dalam 1 menit. Ini usia 15 sampai 19, 35 lebih dari 35 itu sangat baik, 30 sampai 35 itu baik, 20 sampai 29 itu cukup, 10 sampai 19 itu kurang dari 10 itu sangat kurang. 20 sampai 29 usia 20 sampai 29, 30 lebih itu sangat baik, 25 sampai 30 itu baik, 15 sampai 24 itu cukup, 5 sampai 14 itu kurang dari 5 itu sangat kurang dari 5 itu sangat kurang. Usia 30 sampai 39, lebih dari 25 itu sangat baik, 20 sampai 25 itu baik, 12 sampai 19 itu cukup, 5 sampai 11 itu kurang dari 5 itu sangat kurang. 40 sampai 49, usia 40 sampai 49, lebih dari 20 repetisi sangat baik, 15 sampai 20 repetisi itu baik, 10 sampai 14 repetisi itu cukup, 4 sampai 9 repetisi itu kurang dari 4 repetisi itu sangat kurang. Usia 50 lebih, repetisi 15 plus itu sangat baik, 10 sampai 15 repetisi itu baik, 7 sampai 9 repetisi itu cukup, 3 sampai 6 repetisi itu kurang dari 3 repetisi itu sangat kurang. Itu untuk norma push up pria atau cowok. Kemudian ada norma push up untuk wanita, repetisi dalam 1 menit. Usia 15 sampai 19, 30 lebih repetisi sangat baik, 25 sampai 30 repetisi itu baik, 15 sampai 24 repetisi itu cukup, 5 sampai 14 repetisi itu kurang dari 5 repetisi itu sangat kurang. Usia 20 sampai 29 tahun, 25 lebih dari 25 repetisi itu sangat baik, 20 sampai 25 repetisi itu sangat baik, 10 sampai 14 repetisi 12 sampai 19 repetisi itu cukup, 5 sampai 11 repetisi itu kurang dari 5 repetisi sangat kurang. Usia 30 sampai 39, lebih dari 20 repetisi sangat baik, 5 sampai 20 repetisi itu baik, 10 sampai 14 repetisi itu cukup, 4 sampai 9 repetisi itu kurang dari 4 repetisi itu sangat kurang. Usia 40 sampai 49, 15 repetisi lebih dari 15 repetisi itu sangat baik, 10 sampai 15 repetisi itu baik, 7 sampai 9 repetisi itu cukup, 3 sampai 6 repetisi itu kurang dari 3 repetisi itu sangat kurang. Umur 50 lebih, 10 lebih repetisi itu sangat baik,
7 sampai 10 repetisi itu baik, 5 sampai 6 repetisi itu cukup, 2 sampai 4 repetisi itu kurang dari 2 repetisi itu sangat kurang. Kemudian ada validasinya. Yang pertama itu validasi. Kemudian ada validitas. Ya sama aja. Yang pertama itu ada validitas isi, content validity. Apakah push up benar-benar mengukur kekuatan otot tubuh bagian atas? Yaitu jawabannya iya, karena push up secara langsung melibatkan otot dada, pectoralis major, bahu, deltoid, dan lengan triceps brachii yang merupakan indikator kekuatan otot tubuh bagian atas. Yang kedua, validitas konstruk validity. Apakah push up mencerminkan konsep muscular strength muskular atau MS? Ya, karena MS didefinisikan sebagai kemampuan otot untuk menghasilkan gaya maksimal dan satu kali kontraksi atau dalam beberapa repetisi. Yang ketiga, validitas predictive validity. Apakah hasil push up dapat memprediksi kekuatan tubuh bagian atas dalam aktivitas lain? Ya, karena jumlah push up yang dapat dilakukan seseorang memiliki korelasi dengan performa dalam aktivitas lain yang memerlukan kekuatan otot tubuh bagian atas seperti angkat beban, lempar bola, renang, atau bela diri. Validitas kriteria. Apakah hasil push up sejalan dengan metode lain yang mengukur MS? Ya, penelitian menunjukkan bahwa jumlah push up berkorelasi dengan tes 1 rep max bench press yang merupakan metode standar yang mengukur kekuatan tubuh bagian atas. Kemudian ada rehabilitasnya. Yang pertama itu rehabilitas retest uji ulang. Tes push up dilakukan pada waktu yang berbeda untuk melihat apakah hasilnya tetap konsisten. Contohnya, seorang atlet melakukan tes push up hari ini mendapatkan 40 repetisi dalam 1 menit. Seminggu kemudian ia mengulang tes kondisi yang sama dan hasilnya 39 sampai 41 repetisi. Jika hasilnya hampir sama, maka tes memiliki rehabilitas tinggi. Kemudian ada dari fleksibilitas, yaitu nama latihan yang saya pilih itu ada chest stretch. Tujuan dari chest stretch itu sendiri, yang pertama meningkatkan fleksibilitas otot dada dan bahu, yang kedua mengurangi ketegangan otot dan resiko cedera, yang ketiga memperbaiki postur tubuh, yang keempat meningkatkan performa dalam aktivitas fisik dan olahraga, yang kelima memperbaiki pernafasan. Petunjuk pelaksananya yaitu posisi awal, berdiri tegak dengan kaki selebar bahu, rentangkan kedua tangan ke belakang, rentangkan kedua tangan ke samping dan genggam dan melebarkan jari-jari tangan. Kemudian gerakan peregangan, dorong dada ke depan sambil menarik tangan ke belakang. Tahan posisi ini selama 15-30 detik, ulangi sampai 2-3 kali. Kemudian ada normanya, yaitu norma berdasarkan rentang gerakan ROM. Metode pengukuran menggunakan goniometer untuk mengukur sudut eksistensi bahu. Kategori sangat baik itu lebih dari 50 derajat. Itu kalau baik 40 sampai 50 derajat, jika cukup 30 derajat sampai 39 derajat, jika kurang 20 derajat sampai 29 derajat, jika sangat kurang itu lebih kurang dari 20 derajat. Norma berdasarkan waktu tahan peregangan. Metode pengukurannya menahan posisi chest stretch dalam waktu tertentu tanpa merasa nyeri atau tegang berlebihan. Lebih dari 30 detik waktu tahan itu sangat baik, 20-30 detik itu baik, 10-19 detik itu cukup, 5-9 detik itu kurang dari 5 itu sangat kurang. Norma berdasarkan kualitas gerakan.
Deskripsi gerakannya: postur tegak, dada terbuka lebar, tidak ada ketegangan berlebih, itu sangat baik. Postur sedikit condong tetapi tetap nyaman, itu baik. Postur kurang stabil, dada tidak terbuka maksimal, itu cukup. Terdapat ketegangan berlebih di bahu, dada sulit meregang, itu kurang. Tidak bisa mempertahankan posisi peregangan dengan baik, itu sangat kurang. Validitasnya yaitu validitas isi. Apakah chest stretch benar-benar mengukur fleksibilitas otot dada? Ya, karena peregangan ini secara langsung menargetkan otot pectoralis major, pectoralis minor, dan deltoid anterior yang bertanggung jawab atas gerakan membuka dada. Kemudian yang kedua itu ada validitas konstruk validity. Apakah chest stretch mencerminkan konsep fleksibilitas? Ya, fleksibilitas didefinisikan sebagai kemampuan otot sendi untuk bergerak rentang gerak maksimal tanpa nyeri atau ketegangan berlebihan. Yang kedua yaitu validitas prediktif. Apakah hasil chest stretch dapat memprediksi fleksibilitas dada dalam aktivitas lain? Ya, karena fleksibilitas dada yang baik dikaitkan dengan peningkatan performa dalam olahraga. Kemudian ada validitas kriteria. Apakah hasil chest stretch sejalan dengan metode lain yang mengukur fleksibilitas dada? Ya, penelitian menunjukkan bahwa hasil chest stretch memiliki korelasi dengan tes rentang gerakan bahu menggunakan goniometer. Yang kedua, tes wall angle untuk postur dan fleksibilitas bahu. Kemudian ada BC, latihan dari BC itu saya mengambil nama latihannya yaitu plank. Tujuan dari plank itu sendiri, pertama itu meningkatkan kekuatan inti, core strength. Dua, meningkatkan stabilitas dan postur tubuh. Yang ketiga itu melatih koordinasi dan kesadaran tubuh. Yang keempat, meningkatkan daya tahan otot. Yang kelima, mengurangi resiko cedera. Petunjuk pelaksanaannya yaitu posisi awal, berbaring tengkurap di atas matras, letakkan siku sejajar bahu dengan lengan di bawah menempel lantai, jari tangan menghadap ke depan atau saling menggenggam. Gerakan angkat tubuh hingga bertumpu pada siku dan ujung kaki. Pastikan tubuh lurus dari kepala hingga tumit. Tahan posisi ini selama 20-60 detik. Bernafas normal. Kemudian ada norma plank itu sendiri. Jika laki-laki lebih dari 180 detik dalam 3 menit itu sangat baik. Jika perempuan 120 lebih dari 120 detik itu sangat baik juga. 120 sampai 180 detik itu baik bagi laki-laki. 60 sampai 19 detik bagi laki-laki itu cukup. Bagi laki-laki 30 sampai 59 detik itu kurang. Bagi laki-laki kurang dari 30 detik itu sangat kurang. Kemudian yang perempuan yang sangat baik itu lebih dari 120 detik. Yang baik itu 10 sampai 120 detik. Yang cukup itu 45 sampai 89 detik. Yang kurang itu 20 sampai 44 detik. Yang sangat kurang itu kurang dari 20 detik. Kemudian ada validitas konstruk. Plank valid untuk mengukur kekuatan inti dan kontrol tubuh karena mengaktifkan otot abdomen, punggung bawah, bahu dan pinggul, meningkatkan stabilitas tubuh yang penting dalam banyak aktivitas fisik. Hasil plank berkorelasi dengan keseimbangan dan daya tahan otot inti. Plank dapat memprediksi validitas prediktif. Plank dapat memprediksi performa atletik dan risiko cedera karena atlet dengan daya tahan plank yang baik cenderung memiliki keseimbangan lebih baik dalam olahraga seperti lari, sepak bola, dan senam. Plank yang buruk dapat menunjukkan kelemahan inti yang bisa meningkatkan risiko cedera punggung bawah dan postur tubuh.
Kemudian yang ketiga itu ada validitas konten. Tes blank mencakup aspek penting dalam pengukuran kekuatan inti, karena tidak hanya mengandalkan kekuatan statis, tetapi juga stabilitas tubuh dan koordinasi. Dapat diuji dalam berbagai posisi, forearm plank, high plank, side plank, untuk hasil lebih komprehensif. Yang keempat itu ada validitas banding. Tes blank memiliki korelasi tinggi dalam metode lain yang mengukur kekuatan inti. Kemudian ada rehabilitasnya. Rehabilitas tes ulang, tes retest reliability. Plank memiliki rehabilitas tinggi jika diuji dalam kondisi yang sama. Jika seseorang melakukan plank dalam kondisi yang sama, misalnya waktu, lingkungan, teknik yang benar, hasilnya akan konsisten dari satu tes ke tes lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa plank memiliki koefisiensi reliabilitas tinggi lebih dari 0,85, yang berarti hasilnya dapat dipercaya. Kemudian ada dari latihannya MF. Saya mengambil push up juga. Tujuan dari push up itu sendiri yaitu yang pertama meningkatkan kekuatan otot utama, yang kedua meningkatkan kekuatan inti atau core strength, yang ketiga mengembangkan kekuatan fungsional, yang keempat meningkatkan daya tahan otot muscular endurance, yang kelima meningkatkan stabilitas dan mobilitas sendi, yang keenam meningkatkan performa atlet. Yang kemudian petunjuk pelaksanaannya yaitu yang pertama posisi awal. Letakkan tangan di lantai dengan posisi lebih lebar sedikit dari bahu. Jaga tubuh lurus dari kepala hingga tumit seperti papan. Kaki rapat atau sedikit terbuka tergantung kenyamanan. Aktifkan otot inti core musculus untuk menjaga kestabilan. Yang kedua itu gerakan turun, lowering pace. Turunkan tubuh dengan menekuk siku ke belakang sekitar 4-5 derajat dari tubuh. Jaga punggung tetap lurus, jangan melengkung atau turun terlalu rendah. Turun hingga dada hampir menyentuh lantai, sekitar 5 cm dari tanah. Yang ketiga itu gerakan naiknya. Dorong tubuh kembali ke posisi awal dengan meluruskan siku. Pastikan otot dada dan tricep bekerja, bukan hanya mengandalkan momentum. Buang nafas saat mendorong ke atas. Repetisi dan set. Untuk kekuatan otot MS lakukan 3-5 set, 6-12 repetisi. Jika ingin meningkatkan kekuatan maksimal, gunakan variasi yang lebih sulit seperti diamond push up atau weight push up. Kesalahan yang harus dihindari yaitu menaikkan pinggul terlalu tinggi, badan tidak lurus, membiarkan pinggang turun, bisa menyebabkan sakit punggung. Gerakan terlalu cepat tanpa kontrol otot, tidak turun cukup rendah sehingga tidak melatih otot secara maksimal. Kemudian ada norma push up, yaitu yang pertama itu norma push up untuk pria, repetisi dalam 1 menit. Ini usia 15 sampai 19, 35 lebih dari 35 itu sangat baik, 30 sampai 35 itu baik, 20 sampai 29 itu cukup, 10 sampai 19 itu kurang dari 10 itu sangat kurang. 20 sampai 29 usia 20 sampai 29, 30 lebih itu sangat baik, 25 sampai 30 itu baik, 15 sampai 24 itu cukup, 5 sampai 14 itu kurang dari 5 itu sangat kurang dari 5 itu sangat kurang. Usia 30 sampai 39, lebih dari 25 itu sangat baik, 20 sampai 25 itu baik, 12 sampai 19 itu cukup, 5 sampai 11 itu kurang dari 5 itu sangat kurang. 40 sampai 49, usia 40 sampai 49, lebih dari 20 repetisi sangat baik, 15 sampai 20 repetisi itu baik, 10 sampai 14 repetisi itu cukup, 4 sampai 9 repetisi itu kurang dari 4 repetisi itu sangat kurang.
usia 50 lebih. Repetisi 15 plus itu sangat baik. 10-15 repetisi itu baik. 7-9 repetisi itu cukup. 3-6 repetisi itu kurang dari 3 repetisi itu sangat kurang. Itu untuk norma push up pria atau cowok. Kemudian ada norma push up untuk wanita, repetisi dalam 1 menit. Usia 15-19, 30 lebih repetisi sangat baik. 25-30 repetisi itu baik. 15-24 repetisi itu cukup. 5-14 repetisi itu kurang dari 5 repetisi itu sangat kurang. Usia 20-29 tahun. lebih dari 25 repetisi itu sangat baik. 20-25 repetisi itu sangat baik. 10-14 repetisi 12-19 repetisi itu cukup. 5-11 repetisi itu kurang dari 5 repetisi sangat kurang. Usia 30-39, lebih dari 20 repetisi sangat baik. 5-20 repetisi itu baik. 10-14 repetisi itu cukup. 4-9 repetisi itu kurang dari 4 repetisi itu sangat kurang. Usia 40-49, 15 repetisi lebih dari 15 repetisi itu sangat baik. 10-15 repetisi itu baik. 7-9 repetisi itu cukup. 3-6 repetisi itu kurang dari 3 repetisi itu sangat kurang. Umur 50 lebih. 10 lebih repetisi itu sangat baik. 7-10 repetisi itu baik. 5-6 repetisi itu cukup. 2-4 repetisi itu kurang dari 2 repetisi itu sangat kurang. Kemudian ada validasinya. Yang pertama itu validasi. Kemudian ada validitas. Ya sama aja. Yang pertama itu ada validitas isi, content validity. Apakah push up benar-benar mengukur kekuatan otot tubuh bagian atas? Yaitu jawabannya iya, karena push up secara langsung melibatkan otot dada, pectoralis major, bahu, deltoid, dan lengan triceps brachii, yang merupakan indikator kekuatan otot tubuh bagian atas. Yang kedua, validitas konstruk validity. Apakah push up mencerminkan konsep muscular strength muscular atau MS? Ya, karena MS didefinisikan sebagai kemampuan otot untuk menghasilkan gaya maksimal dan 1 kali kontraksi atau dalam beberapa repetisi. Yang ketiga, validitas predictive validity. Apakah hasil push up dapat memprediksi kekuatan tubuh bagian atas dalam aktivitas lain? Ya, karena jumlah push up yang dapat dilakukan seseorang memiliki korelasi dengan performa dalam aktivitas lain yang memerlukan kekuatan otot tubuh bagian atas seperti angkat beban, lempar bola, renang, atau bela diri. Validitas kriteria. Apakah hasil push up sejalan dengan metode lain yang mengukur MS? Ya, penelitian menunjukkan bahwa jumlah push up berkorelasi dengan tes 1 rep max bench press yang merupakan metode standar yang mengukur kekuatan tubuh bagian atas. Kemudian ada rehabilitasnya. Yang pertama itu rehabilitas retest uji ulang. Tes push up dilakukan pada waktu yang berbeda untuk melihat apakah hasilnya tetap konsisten. Contohnya, seorang atlet melakukan tes push up hari ini mendapatkan 40 repetisi dalam 1 menit. Seminggu kemudian ia mengulang tes kondisi yang sama dan hasilnya 39-41 repetisi. Jika hasilnya hampir sama, maka tes memiliki rehabilitas tinggi. Kemudian ada dari power
Latihan yang saya ambil dari nama latihan dari power ini yaitu yang saya ambil jump squat. Tujuan jump squat ini yang pertama itu meningkatkan daya ledak otot, yang kedua mengembangkan kekuatan kaki dan pinggul, yang ketiga itu meningkatkan kecepatan dan performa atletik ya. 4 meningkatkan koordinasi dan keseimbangan. 5 meningkatkan kapasitas kardiovaskular. Sudah, yang terakhir. Petunjuk pelaksananya yaitu posisi awal berdiri tegak dengan kaki selebar bahu, posisi punggung lurus, dada tegak dan pandangan ke depan. Rentangkan tangan ke depan atau letakkan di belakang kepala untuk keseimbangan. Jika tidak usah, tidak apa-apa. Yang kedua itu gerakan squat. Tekuk lutut hingga membentuk sudut 90 derajat seperti posisi squat biasa. Dorong pinggul sedikit ke belakang seperti akan duduk di kursi. Jaga punggung tetap lurus dan lutut tidak melewati ujung jari kaki. Posisi tangan bisa tetap di depan atau diayunkan ke belakang untuk membantu lompatan. Yang ketiga itu ada lompatan eksplosif. Dari posisi squat, dorong tubuh ke atas dengan kuat menggunakan otot kaki dan glutes. Lompatan tinggi, lompat setinggi mungkin, rentangkan kaki dan tubuh ke atas. Ayunkan tangan ke atas untuk menambah tenaga lompatan. Pendaratan yang aman, safe landing. Mendarat dengan kaki sedikit menekuk untuk meredam benturan. Pastikan mendarat dengan ujung kaki terlebih dahulu, bukan tumit. Segera kembali ke posisi squat dan ulangi gerakan. Pengulangan set ini pemula 3 set itu 5 sampai 10 repetisi satu kali setnya. Menengah 3 sampai 4 set 12 sampai 15 repetisi. Atlet atau pro 4 sampai 5 set 15 sampai 20 repetisi. Kemudian norma dari squat itu sendiri jump squat itu laki-laki lebih dari 25 repetisi itu sangat baik. 40 sampai 24 repetisi itu baik. 15 sampai 19 repetisi itu rata-rata. Kurang dari 15 repetisi itu kurang. Bagi perempuan lebih dari 20 repetisi itu sangat baik. 15 sampai 19 repetisi itu baik. 10 sampai 14 repetisi itu rata-rata. Kurang dari 10 repetisi itu sangat kurang. Kurang sih. Kemudian ada validitas konstruk. Apakah jump squat benar-benar mengukur power otot? Iya, karena gerakan jump squat melibatkan kekuatan strength dan kecepatan speed yang membentuk power. Kemudian ada validitas prediktif. Apakah jump squat bisa memprediksi performa dalam olahraga? Ya, karena power yang dihasilkan dari jump squat berkorelasi dengan kecepatan sprint, tinggi lompatan, dan kekuatan atletik lainnya. Kemudian ada validitas konkuren. Apakah jump squat hasilnya sama dengan tes power lainnya? Ya, jump squat memiliki korelasi tinggi dengan tes lainnya. Validitas isi, content validity. Apakah jump squat mencakup semua aspek power? Sebagian besar iya, karena jump squat melibatkan kekuatan, kecepatan, dan koordinasi. Namun jika ingin mengukur power, gak usah. Kemudian ada rehabilitas tes retest. Jika seorang melakukan jump squat dalam kondisi yang sama, pemanasan, teknik, dan waktu istirahat yang sama, hasilnya harus konsisten dari waktu ke waktu. Kemudian ada speed. Nama latihan yang saya pilih untuk speed ini yaitu zigzag sprint. Tujuan utama dari zigzag sprint ini meningkatkan kecepatan maksimal atau top speed, melatih akselerasi dan deselerasi, mengembangkan keseimbangan dan koordinasi, meningkatkan performa dalam olahraga berbasis sprint, mengutamakan otot kaki dan inti core. Kemudian petunjuk pelaksananya. Yang pertama persiapan awal, tentukan jalur sprint dengan menggunakan kerucut atau marker yang ditempatkan dalam pola zigzag jarak 3-5 meter di antara setiap marker. Pastikan area latihan aman dan bebas hambatan untuk menghindari cedera. Gunakan sepatu olahraga yang sesuai, memberikan grip dan mengurangi resiko tergelincir.
posisi awal. Tadi kan persiapan awal, sekarang posisi awal. Berdiri di garis start dan sikap tubuh siap sprint. Kaki sedikit ditekuk, berat badan condong ke depan. Pandangan ke depan, fokus pada lintasan zigzag. Tangan dalam posisi siap untuk membantu keseimbangan saat berlari. Yang ketiga, gerakan sprint. Mulai sprint dengan kecepatan penuh tetapi terkontrol saat mendekati marker pertama. Saat mencapai marker, lakukan perubahan arah secara cepat dengan menekuk lutut sedikit untuk stabilitas, mendorong dengan kaki bagian dalam untuk berbelok tajam, mengayunkan tangan dengan kuat untuk membantu keseimbangan. Ulangi pola zigzag hingga mencapai garis akhir. Pendaratan dan akhiran. Setelah melewati marker terakhir, perlambat kecepatan secara bertahap. Jangan berhenti secara tiba-tiba untuk menghindari cedera otot. Lakukan recovery dengan berjalan ringan atau peregangan setelah sprint. Rekomendasi set dan repetisi. Pemula 3 set 20 meter, menengah 4-5 set 30 meter, atlet 6-8 set 40 meter. Norma dari zigzag sprint secara umum yaitu atlet pria dewasa itu kurang dari 6,5 detik itu sangat baik, 6,5 sampai 7,5 detik itu baik, 7,5 sampai 8,5 detik itu sedang, lebih dari 8,5 detik itu kurang. Atlet wanita kurang dari 7 detik itu sangat baik, 7-8 detik itu baik, 8-9 detik itu sedang, lebih dari 9 detik itu kurang. Remaja pria usia 15-18 tahun, kurang dari 7 detik itu sangat baik, 7-8 detik itu baik, 8-9 detik itu sedang, lebih dari 9 detik itu kurang. Remaja wanita usia 15-18 tahun, kurang dari 7,5 detik itu sangat baik, 7,5 sampai 8,5 detik itu baik, 8,5 sampai 9,5 detik itu sedang, lebih dari 9,5 detik itu kurang. Kemudian validitas. Validitas konstruk mengukur kemampuan atlet dalam melakukan perubahan arah dengan cepat sambil mempertahankan kecepatan. Kemudian ada validitas isi. Latihan zigzag sprint mencakup gerakan lari cepat, akselerasi, deselerasi, dan perubahan arah yang semuanya relevan dengan pengukuran speed dan agility. Yang C, prediktif. Validitas prediktif. Tes zigzag sprint dapat memprediksi performa atlet dalam situasi pertandingan, terutama dalam olahraga yang membutuhkan perubahan arah cepat. Kemudian ada rehabilitasnya. Rehabilitas tes retest. Ya, jika seseorang melakukan zigzag sprint beberapa kali dalam kondisi yang sama, hasilnya harus konsisten. Kemudian ada dari agility. Nama latihan yang saya ambil yaitu Illinois Agility Run Test, seperti portofolio itu. Tujuan dari Illinois Agility Run Test ini, yang pertama, mengukur kelincahan, pasti menilai performa atlet dalam olahraga, menentukan tingkat kebugaran fisik, membantu dalam program latihan. Kemudian petunjuk pelaksanaannya, persiapan alat dan lapangan. Yang kedua, tata letak lintasan. Panjang lintasan 10 meter, lebar lintasan 5 meter, 4 kerucut di sudut lapangan membentuk persegi panjang. Start dan finish ada di satu garis, 4 kerucut di tengah lapangan untuk rute zigzag. Jarak antara kerucut tengah 3,3 meter. Langkah pelaksanaan, posisi start. Peserta berbaring telungkup di garis start dengan tangan di samping badan dan dagu menyentuh lantai. Sinyal siap diberikan oleh pengawas. Mulai berlari saat terdengar aba-aba go, peserta segera bangun dan mulai berlari melewati lintasan secepat mungkin tanpa menyentuh kerucut. Melewati kerucut tengah, berlari ke depan sejauh 10 meter, kemudian berputar balik melewati 4 kerucut tengah dengan pola zigzag. Setelah zigzag, lari lurus kembali ke garis start. Menyelesaikan tes. Waktu
Berhenti saat peserta melewati garis finish dengan seluruh tubuhnya. Catat waktu dengan stopwatch. Kemudian ada normanya, yaitu laki-laki dewasa kurang dari 15,5 detik itu sangat baik, 15,2 sampai 16,1 detik itu baik, 16,2 sampai 17,5 detik itu sedang, 17,6 sampai 18,8 detik itu kurang, lebih dari 18,8 detik sangat kurang. Perempuan dewasa kurang dari 17 detik itu sangat baik, 17 sampai 17,9 detik itu baik, 18 sampai 21 detik itu sedang, 21 sampai 23 detik itu kurang, lebih dari 23 detik itu sangat kurang. Remaja cowok laki-laki kurang dari 16 detik itu sangat baik, kurang dari 16 sampai 17,5 detik itu baik, 17,6 sampai 19 detik itu sedang, 19,1 sampai 21 detik itu kurang, lebih dari 21 detik sangat kurang. Remaja perempuan kurang dari 18 detik itu sangat baik, 18 sampai 19 detik itu sedang, 19 sampai 22 detik itu sedang, 18 sampai 19 detik itu baik, 19 sampai 22 detik itu sedang, 22 sampai 24 detik itu kurang, lebih dari 24 detik itu sangat kurang. Validitas, kemudian ada validitasnya. Jenis validitas Illinois Agility Run Test. Yang pertama itu validitas konstruk. Tes ini mengukur perubahan arah, akselerasi, dan keseimbangan yang merupakan komponen utama kelincahan. Validitas isi. Illinois Agility Run Test dirancang dengan pola lintasan zigzag dan putaran yang sangat relevan dengan gerakan kelincahan dalam berbagai olahraga seperti sepak bola, basket, futsal. Karena tes mencakup gerakan yang sesuai dengan definisi kelincahan, maka memiliki validitas isi yang baik. Validitas prediktif. Jika hasil tes ini dapat memprediksi performa atlet dalam olahraga yang membutuhkan kelincahan, maka tes ini memiliki validitas prediktif yang tinggi. Validitas kriteria. Tes ini dibandingkan dengan metode lain untuk mengukur kelincahan seperti T-Test Agility dan 5-10-5 Shuttle Run. Kemudian ada rehabilitas. Rehabilitas tes retest. Jika seorang atlet melakukan tes beberapa kali dengan kondisi yang sama, hasilnya harus konsisten. Studi menunjukkan bahwa Illinois Agility Run Test memiliki reliabilitas tinggi dalam pengukuran kelincahan. Kemudian ada balance. Nama latihan yang saya pilih yaitu single leg. Tujuan dari single leg yaitu meningkatkan keseimbangan dan stabilitas, memperkuat otot inti. Yang ketiga, melatih keseimbangan dinamis dan statis. 4. Meningkatkan proprioception, kesadaran posisi tubuh. 5. Mengurangi resiko cedera. Petunjuk pelaksanaannya, langkah-langkah pelaksanaan persiapan sebelum latihan. Gunakan pakaian olahraga yang nyaman agar gerakan tidak terganggu. Pilih permukaan datar dan aman seperti lantai tanpa hambatan. Jika pemula, siapkan pegangan misalnya dinding atau kursi untuk menjaga keseimbangan. Lakukan pemanasan ringan, stretching kaki dan pergelangan kaki untuk menghindari cedera. Langkah-langkah pelaksanaannya yaitu posisi awal, berdiri tegak dan kedua kaki sejajar dengan tangan di samping tubuh. Fokuskan pandangan ke depan agar lebih mudah menjaga keseimbangan. Angkat satu kaki, perlahan angkat satu kaki dari lantai sehingga lutut membentuk sudut 90 derajat seperti posisi mating. Pastikan pinggul tetap sejajar dan tidak miring. Tahan posisi selama 15 sampai 30 detik lalu ganti kaki. Jika sudah terbiasa, coba tahan hingga 1 menit per kaki. Kemudian ada norma. Dewasa muda 15 sampai 35 tahun. Itu lebih dari 45 detik itu sangat baik. 30 sampai 45 detik itu baik.
2-30 detik itu cukup, 10-20 detik itu kurang dari 10 detik itu buruk banget, buruk sekali. Dewasa tengah 36-50 tahun, 40 detik, lebih dari 40 detik itu sangat baik, 25-40 detik itu baik, 15-25 detik itu cukup, 5-15 detik itu kurang dari 5 itu buruk. Lansia lebih dari 50 tahun, 30 detik, lebih dari 30 detik itu sangat baik, 20-30 detik itu baik, 10-20 detik itu cukup, 50-10 detik itu kurang dari 5 detik itu buruk. Kemudian ada validitasnya. Validitas konstruk. Single leg stand mengukur kemampuan keseimbangan statis dengan akurat karena mencerminkan bagaimana tubuh mengontrol postur saat berdiri dengan satu kaki. Validitas isi. Tes ini secara langsung menguji kemampuan keseimbangan yang merupakan komponen utama dalam banyak aktivitas fisik dalam olahraga. Validitas kriteria. Single leg stand telah dibandingkan dengan alat lain seperti Berg Balance Scale BBS dan Time Up and Go Test TUGT. Validitas prediktif. Tes ini dapat memprediksi risiko jatuh pada lansia karena orang yang memiliki skor rendah dalam single leg stand biasanya memiliki risiko jatuh yang lebih tinggi. Kemudian ada rehabilitasnya, yaitu jika seseorang melakukan single leg stand hari ini dan mengulangnya besok dalam kondisi yang sama, hasilnya harus tetap konsisten. Studi menunjukkan bahwa tes reliability single leg stand tinggi, terutama jika waktu pengukuran dalam waktu dengan stopwatch otomatis. Kemudian dari koordinasi, nama latihan yang saya pilih yaitu hand-eye coordination. Tujuan utama hand-eye ini meningkatkan ketepatan dan kecepatan reaksi, yaitu pertama, yang kedua memperbaiki keterampilan motorik halus dan kasar, yang ketiga meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh, yang keempat meningkatkan performa dalam olahraga dan aktivitas fisik, yang kelima mengasah fokus dan konsentrasi, yang keenam mengurangi resiko cedera, yang ketujuh meningkatkan kinerja dalam aktivitas sehari-hari. Petunjuk pelaksanaan. Persiapan sebelum latihan, pilih area latihan yang cukup luas dan bebas dari hambatan. Gunakan alat yang sesuai seperti bola kecil, raket, atau benda lainnya yang bisa dilempar dan ditangkap. Lakukan pemanasan ringan untuk menghindari cedera, terutama tangan, lengan, dan mata. Fokus pandangan ke objek yang akan digunakan selama latihan. Langkah-langkah pelaksanaannya: menangkap dan melempar bola ke tembok. Berdiri sekitar 1-2 meter dari tembok. Lempar bola kecil ke tembok dengan satu tangan dan tangkap kembali dengan tangan yang sama atau berbeda. Ulangi selama 30 detik atau 1 menit, selalu ditingkatkan kecepatannya secara bertahap. Kemudian ada normanya, lebih dari 25 kali itu dalam waktu 30 detik, lebih dari 25 kali itu sangat baik, 20-25 kali itu baik, 10-19 kali itu cukup, kurang dari 10 kali itu kurang. Kemudian ada validitas. Validitas konstruk, mengukur apakah tes benar-benar mencerminkan konsep hand-eye coordination. Contohnya, tes menangkap bola mengukur koordinasi mata, tangan dengan jelas. Tes menghafal validitas isi, apakah tes mencakup semua aspek penting dalam hand-eye coordination. Contohnya, tes menangkap bola yang dilempar secara acak lebih valid dibanding menangkap bola yang dilempar secara teratur. Kemudian ada validitas prediktif, apakah hasil tes dapat memprediksi performa seorang dalam aktivitas nyata untuk membutuhkan koordinasi tangan mata. Atlet dengan
skor tinggi dalam tes reaksi menangkap bola cenderung memiliki performa baik dalam olahraga seperti basket atau tenis. Validitas kriteria. Apakah hasil tes berkorelasi dengan standar lain yang sudah terbukti valid? Tes reaksi menangkap bola dibandingkan dengan alat sensor reaksi. Jika hasil tes korelasi tinggi dengan alat sensor, maka validitasnya tinggi. Kemudian ada reliabilitasnya, mengukur konsistensi hasil jika tes dilakukan lebih dari 1 kali dalam waktu yang berbeda. Contoh, seorang atlet melakukan tes menangkap bola hari ini dan minggu depan. Jika hasilnya tetap stabil, maka tes tersebut memiliki reliabilitas. Yang terakhir itu ada dari reaction. Nama latihan yang saya pilih yaitu ruler drop drill. Tujuan utama ruler drop drill ini mengukur kecepatan reaksi, meningkatkan koordinasi mata dan tangan, juga melatih respons refleksif, memprediksi performa dalam olahraga, menilai efek kelelahan atau faktor lainnya. Petunjuk pelaksananya. Alat yang dibutuhkan: penggaris panjang 30 cm, seorang penguji atau partner, meja atau ruangan yang terang. Posisi awal, peserta duduk atau berdiri dengan tangan dalam posisi siap menangkap. Penguji memegang penggaris secara vertikal di atas tangan peserta dengan angka 0 sejajar dengan ujung jari peserta, biasanya jari telunjuk dan ibu jari. Instruksi kepada peserta. Peserta harus fokus pada penggaris, tidak boleh bergerak sebelum penggaris dijatuhkan. Mata tetap fokus pada penggaris tanpa tanda atau hitungan mundur dari penguji. Menjatuhkan penggaris. Penguji menjatuhkan penggaris secara tiba-tiba tanpa peringatan. Peserta harus segera menangkap penggaris secepat mungkin untuk menggunakan ibu jari dan telunjuk. Mencatat hasil. Ukur posisi angka pada penggaris di titik mana peserta hasil menangkapnya. Semakin kecil angkanya, semakin waktu reaksi. Lakukan 3-5 kali percobaan, kemudian ambil nilai rata-rata sebagai hasil akhir reaction time peserta. Kemudian ada normanya. Jarak tangkap 0-5 cm. Kemudian waktu reaksinya kurang dari 100 meter per second itu sangat cepat. Jarak tangkap 6-10, waktu reaksi 101-140 itu cepat. 11-15 itu jarak tangkap 11-15 itu 11-15 jarak tangkap, 141-170 meter per second itu di atas rata-rata. 16 jarak tangkap 16-20 cm, waktu reaksi 171-200 meter per second itu rata-rata. 20-25 cm itu jarak tangkap, waktu reaksi 201-225 meter per second itu di bawah rata-rata. 26-30 cm itu jarak tangkap, 226-250 itu lambat. Jarak tangkap lebih dari 30 cm, waktu reaksi 250 itu sangat lambat. Kemudian ada validitasnya. Validitas konstruk. Ruler drop drill memiliki validitas konstruk yang baik karena sesuai dengan teori reaksi refleks manusia. Validitas prediktif. Tes ini dapat memprediksi performa seseorang dalam aktivitas yang memerlukan reaksi cepat. Validitas konkuren. Dibandingkan dengan tes reaksi digital, misalnya software reaction time test di komputer, ruler drop drill memiliki korelasi yang baik meskipun metode pengukurannya manual. Kemudian ada validitas isi. Tes ini hanya mengukur reaksi sederhana terhadap stimulus visual, tidak mengukur reaksi terhadap suara atau sentuhan, sehingga kurang valid untuk beberapa situasi yang melibatkan berbagai jenis stimulus. Reliabilitasnya mengukur seberapa konsisten hasil tes jika diulang beberapa kali. Jika seseorang melakukan tes ini berulang kali dalam kondisi yang sama dan mendapatkan hasil yang mirip setiap kali, maka reliabilitasnya tinggi. Faktor yang mempengaruhi: jika peserta tidak fokus atau penggaris dijatuhkan dengan kecepatan berbeda, hasilnya bisa tidak konsisten.